warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Amalia Koswara, MPM 1721511042. Saya di sini akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian jurnal internasional. Baik, artikel yang akan saya review berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Adversity Quotient Siswa SMP Melalui Pembelajaran Open-Ended, karya Wahyu Hidayat dan Ratna Sariningsih. Hal-hal yang harus diperhatikan saat kita akan mereview sebuah artikel ada 16 hal. Dapat Anda baca dari 1 sampai 16 hal apa saja yang harus kita perhatikan. Lalu, yang pertama adalah efektivitas judul. Setelah saya baca secara keseluruhan isi artikel tersebut, judul dapat merepresentasikan kandungan isi artikel, informatif, dan mengandung highlight. Di mana highlight-nya di sini tuh menurut saya ada pada adversity quotient-nya, yaitu adalah kecerdasan yang dimiliki seorang siswa untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan dalam mengerjakan soal-soal matematika. Lalu yang kedua dan yang ketiga saya satukan. Yang kedua ada abstrak dan yang ketiga ada kata kunci. Kandungan abstrak dapat kita lihat di layar. Abstrak yang tertera pada artikel sudah cukup lengkap. Yang pertama ada latar belakang yang saya beri tanda warna kuning. Lalu ada juga tujuan penelitian yang saya beri tanda warna ungu. Lalu ada metode penelitian yang digunakan yang saya beri tanda warna grey. Ada juga hasil kesimpulan dari penelitian yang saya beri tanda warna hijau. Tetapi pada abstrak ini adanya ketidaksinkronan dengan metode penelitian untuk subjek penelitian yang digunakan, di mana pada abstrak kelas yang digunakan sebagai subjek penelitian tertera adalah kelas 8B, sedangkan pada metode penelitian yang tertera adalah kelas 8A. Lalu yang ketiga ada kata kunci. Kata kunci sudah spesifik, menggambarkan isi artikel, dan memenuhi minimal kata kunci, yaitu 3 buah kata kunci. Ada adversity quotient, open-ended, dan yang terakhir pemecahan masalah matematis. Lalu yang keempat, keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Dapat kita lihat pada layar. Dalam artikel ini, peneliti tidak menyajikan tabel maupun persamaan, tetapi menyajikan satu buah gambar. Gambar sudah cukup jelas, walaupun saya lihat pada gambar yang pertama ini, entah itu tulisan siswanya yang memang miring seperti itu, atau peneliti yang mengambil gambarnya kurang jelas. Yang kelima, penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah dalam artikel sudah sesuai dengan standar baku. Struktur kalimat sesuai standar baku, dan paragraf tidak berisi hanya satu kalimat. Namun, terdapat beberapa penulisan kapital yang kurang tepat, seperti nama daerah seharusnya diawali oleh huruf kapital, tetapi peneliti menulisnya menggunakan huruf biasa. Lalu terdapat juga penggunaan istilah asing yang tidak dicetak miring. Yang keenam adalah latar belakang. Pada latar belakang artikel, mengenalkan topik, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis dan adversity quotient melalui pembelajaran open-ended. Latar belakang juga menggunakan konsep segitiga terbalik, lalu menekankan pentingnya topik ini dibahas. Yang ketujuh ada kecukupan state of the art. Artikel ini berhasil mengkaitkan dengan pengetahuan terkini dan mencantumkan referensi state of the art. Yang kedelapan adalah kejelasan gap analysis.
Artikel mencantumkan apa yang perlu dilakukan didukung dengan kalimat, oleh karena itu guru harus menyiapkan atau menuliskan daftar antisipasi respons siswa terhadap masalah. Artikel juga mencantumkan apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti. Salah satunya adalah menganalisis hasil jawaban tertulis dan wawancara terhadap 38 siswa. Yang kesembilan adalah kejelasan tujuan penelitian. Artikel ini mengenalkan apa yang dikerjakan atau diteliti, lalu mencantumkan tujuan utama dari penelitian. Yang dapat kita lihat berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dan adversity quotient dalam memecahkan masalah open-ended. Sehingga tujuan dari penelitian artikel ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dalam memecahkan masalah open-ended. Yang ke-10 ialah metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil jawaban siswa melalui soal open-ended dan juga angket. Pada metode penelitian juga sudah cukup jelas mengenai tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh peneliti. Subjek dari penelitian adalah siswa SMP kelas 8 salah satu sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian yang digunakan ialah soal open-ended dan juga angket, di mana untuk angket dibagi menjadi 3, yaitu quitters, campers, dan juga climber. Yang ke-11, hasil penelitian. Artikel mendeskripsikan temuan bahwa responden mengacu pada langkah POLIA dan mengungkapkan adanya kesesuaian hasil atau temuan penelitian dengan penelitian sebelumnya, di mana hasil penelitiannya itu bahwa dikatakan adversity quotient siswa tergolong baik dan tidak banyak beragam. Lalu ada pembahasan hasil penelitian. Pembahasan menjawab masalah penelitian, mendukung dan mempertahankan jawaban dengan hasil. Artikel membandingkan dengan hasil penelitian yang relevan, yaitu penelitian Pratiwi pada tahun 2016. Menyatakan keterbatasan dari studi yang dilakukan, tapi tidak menyatakan pentingnya temuan dan juga tidak menemukan kebaruan dan tidak menyampaikan proyeksi untuk penelitian lanjutan. Lalu, selanjutnya ada simpulan. Dapat kita lihat pada layar bahwa simpulan sudah dibuat narasi, cukup menjawab tujuan penelitian, menampilkan hasil utama, dan tidak menampilkan data penguji statistika. Lalu juga merangkum semua hasil secara padat. Lalu yang ke-14 ada daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka sudah konsisten, yakni dengan gaya dan urutan yang sama. Namun, pada penulisan judul buku seharusnya ditulis tebal atau miring, tetapi pada artikel tersebut hanya ditulis biasa saja, tidak dicetak miring ataupun tebal. Lalu yang selanjutnya ada nisbah sumber acuan primer, yaitu lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Lalu yang terakhir ada derajat kemustakhiran, yaitu lebih dari 80% rujukan mutakhir. Sekian penampilan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata ataupun salah dalam penyajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.